Jadi bahasan kita saat ini adalah kemajuan medis dalam pengobatan penyakit ginjal polikistik, harapan baru bagi pasien. Kenapa disebut harapan baru bagi pasien? Karena sejak ditemukannya penyakit ini tahun 1888, nggak ada satupun pengobatannya. Jadi pasien pasti akan jatuh pada penyakit ginjal tahap akhir dan akhirnya harus apakah cuci darah, ataukah peritoneal dialisis, ataukah transplantasi ginjal. Oke, coba kita lihat apa sih penyebab penyakit ginjal di Southeast Asia atau seluruh dunia rata-rata juga sama ya. Diabetes memerankan peringkat pertama, kemudian glomerulonefritis atau penyakit radang ginjal, hipertensi 16,8, dan ternyata yang keempat itu adalah polycystic kidney disease atau penyakit ginjal polisistik. Jadi cukup banyak ya, 0,7% itu dalam populasi itu besar. Oke, kita coba mulai nih, apa fungsi ginjal? Mungkin teman-teman sekalian juga udah pada tahu ya, rata-rata fungsi ginjal itu apa? Intinya menyaring darah kita. Jadi darah kita itu yang harus lagi disirkulasi masuk ke dalam tubuh, itu harus yang bersih. Supaya bersih, disaringlah di ginjal. Kurang lebih seperti itu. Kemudian masuk lagi sehingga bisa berfungsi dengan baik, membawa nutrisi sehingga kita bisa beraktivitas dengan baik setiap harinya. Apa itu penyakit polikistik? Jadi kalau kita lihat di sebelah kiri, ini ginjal yang sehat, sebelah kanan adalah ginjal yang banyak banget kistanya. Jadi yang bolong-bolong ini adalah kista. Kista itu apa sih? Jadi seperti kantong, isinya cairan. Jadi hanya cairan aja. Jadi bening tuh. Kalau kita lihat misalnya kistanya diangkat, dia akan benar-benar kayak balon, terus isinya air, ya. Jadi kalau isinya bukan air, perlu diwaspadai, itu berarti bukan kista biasa. Jadi ke arah kanker kah atau ke arah yang lain. Oke, nah kalau penyakit ginjal polikistik bedanya dengan penyakit kista, ataukah misalnya ada satu kista aja atau dua kista aja, itu kalau penyakit polikistik adalah penyakit keturunan. Bisa kita bilang keturunan ya, jadi herediter. Jadi kalau orang tua kita menderita itu, 50% kurang lebih anak-anaknya bisa menderita penyakit yang sama. Sehingga penyakit ini penting sekali untuk dicari pengobatannya apa. Karena sejak 1888 belum ada pengobatan. Baru saat ini. Nah, seberapa umumkah penyakit ginjal polikistik? Ya, tadi jadi mencapai 0,7% dari populasi yang ada di Southeast Asia atau Asia Tenggara. Nah, ini yang paling umum. Jadi memang kenapa penelitian itu juga memfokuskan pada penyakit ini, karena memang there's no hope, nggak ada harapan, pasien akan, kalau yang tipe progresor, akan pasti akhirnya cuci darah. Lebih dari 140.000 orang Amerika didiagnosis ADPKD, jadi cukup banyak ya. 1 dari 400 hingga 1 dari 1.000 anak yang dilahirkan di Amerika Serikat. Memang di data kita di Indonesia belum ada. Nah, bentuk yang langka itu penyakit ginjal polisistik autosomal resesif. Tapi yang itu nggak perlu dihafalin ya, yang penting intinya nanti itu tugas dokter untuk melihat, untuk menentukan. Yang pasti kalau ada kista di ginjal dan kemudian cukup banyak, itu harus dievaluasi ya, apakah usianya masih muda atau sudah lanjut ya. Kalau masih muda itu lebih penting lagi supaya kita bisa antisipasi sejak awal. Oke, jadi 50-50 yang memiliki peluang. Jadi bisa dilihat ini kalau ibu, ayah ya, yang affected itu yang bapak ya misalnya ya, terus yang ibunya enggak. Nah, ini dilihat berarti anaknya bisa 50%. Kalau anaknya 4, bisa 2 yang terkena ya. Jadi biasanya pasien seperti ini memang kalau datang ke saya biasanya karena orang tuanya sudah lanjut penanganannya yang memang sudah stage akhir. Meskipun orang tuanya sudah mungkin tidak bisa kita berikan pengobatan lagi, tapi paling tidak kita bisa screening anak-anaknya bagaimana, apakah bisa kita berikan pengobatan segera, seperti itu ya. Jadi pentingnya adalah satu yang kita bisa temukan, itu kita bisa membantu untuk
memberikan harapan untuk keluarga yang lain. Oke, jadi kerusakannya itu pada gen, jadi makanya dia diturunkan, ya. Oke, penyakit gambaran umumnya seperti ini. Jadi dia semakin dari waktu ke waktu akan semakin besar tentunya, sehingga ada yang sampai pasien saya itu sampai penuh di seluruh perutnya itu berisi ginjal, ya. Jadi sudah mendorong ke depan. Akhirnya perutnya jadi gede, meskipun badannya kurus. Jadi benar-benar sangat besar. Jadi bisa dari awal hanya kecil, kemudian sedang, kemudian penuh. Nah, ini adalah perjalanan yang natural. Jadi seiring dengan perjalanan usia akan semakin membesar. Nah, itulah yang kita hambat, ya. Begini kista terbentuk ya di dalam nefron, kemudian dia berbentuk tubulus, kemudian dia mendesak sel-sel lain yang apa namanya yang normal, sehingga fungsi ginjalnya akan menurun. Di awal mungkin fungsi ginjal belum menurun, tapi seiring dengan membesarnya kista, dia akan apa namanya menutupi ruang-ruang yang ada di ginjal. Oke, bagaimana diagnosisnya? Nah, ini yang penting diagnosisnya, ya. Kalau kita lihat di sebelah sini ginjal sehat dan ginjal yang ada PKD, ya. Dia dibagi dua kelompok, tapi untuk diagnosisnya itu USG. Biasanya screening yang paling simpel adalah USG. Kalau kita curiga ini mungkin ke arah polisistik, kita lakukan pemeriksaan yang lebih advance lagi, misalnya CT scan atau MRI. Ya. Kalau keluarga memang untuk spesifisitasnya atau misalnya gini, kalau kita memakai CT scan itu lebih terlihat jelas dengan MRI juga dibandingkan USG. Jadi kalau kita curiga misalnya orang tuanya menderita, kemudian anaknya juga nggak jelas nih dari USG, bisa kita lakukan CT scan. Oke, bagaimana bagaimana penyakit ginjal ini berkembang seiring waktu? Tadi ya sudah dijelaskan, dan ini adalah informasi yang dikumpulkan membantu memahami perkembangan penyakit ADPKD itu dari tes darah, tentunya dengan melihat fungsi ginjal, kemudian MRI, CT scan, dan kita tanyakan keluarga. Tapi paling sulit biasanya kalau biasanya ditemukan ini pasien tersebut nggak tahu apakah keluarganya menderita atau tidak. Nah, itu juga merupakan suatu challenge ya buat dokter untuk mengetahui ini apa ya. Nah, untuk pengujian genetik itu ada, tapi memang belum kita lakukan rutin di Indonesia. Jadi kita biasanya mengirim ke luar negeri untuk pemeriksaan itu. Biasanya kita lakukan kalau kita tidak terlalu sure, tidak terlalu yakin apakah ini suatu ADPKD atau bukan. Oke, fungsi ginjal ditentukan oleh tes darah, ya. Kita tahu tidak ada yang bisa menjelaskan apakah ginjal kita sehat atau tidak kalau kita nggak cek darah atau urin paling tidak. Karena penyakit ini, fungsi ginjal yang menurun itu tidak dirasakan, ya. Teman-teman sudah pada tahu, masyarakat harus tahu bahwa ginjal itu tidak bisa dirasakan sakitnya. Oke, dan tidak ada gejala. Nah, ukuran ginjal itu diukur dengan pencitraan yang tadi dokter akan lihat nih, ginjalnya sudah cukup besarkah, ukurannya berapa, scoringnya berapa, untuk menentukan apakah perlu diberikan pengobatan segera atau tidak. Oke, jadi memang tidak semua juga kita lakukan, kita berikan pengobatan, tentunya yang sesuai kriteria. Nah, kenapa ginjalnya makin besar ya? Karena memang penyakit ini progresif, jadi semakin lama pasti semakin membesar. Apabila itu terjadi, pasien pasti mendapatkan penyakit-penyakit lain, komorbid seperti hipertensi, karena fungsi ginjal sudah turun, hipertensi terjadi. Jadi hipertensi bisa menyebabkan gangguan ginjal, tapi gangguan ginjal juga bisa menyebabkan hipertensi. Jadi berbalik ya, apa namanya? Saling bisa mempengaruhi. Nah, biasanya juga kita bisa lihat di darah di dalam urin, biasa kadang-kadang sering ISK, ya kadang-kadang kistanya pecah itu bisa menyebabkan nyeri ya, nyerinya sangat-sangat
lumayan. Jadi ada pasien saya beberapa juga yang masuk diketahui ada kista itu ada ADPKD atau penyakit polisistik ini karena nyeri. Jadi nyeri ternyata kistanya itu pecah. Oke, faktor lain yang dapat mempengaruhi tentunya ya kita bisa lihat tes lab bagaimana fungsi ginjalnya. Semakin buruk fungsi ginjalnya ya semakin cepat progresivitas penyakit, pasti fungsi ginjal semakin jelek. Kemudian kita juga bisa lihat genetiknya. Jadi ada gen-gen tertentu PKD1 ada dan PKD2 itu menentukan prognosis atau keburukan pasien ke depannya. Kemudian faktor lingkungan. Nah, memang kafein ini mesti dihindari kalau pasien-pasien dengan penyakit polikistik karena itu bisa memperbesar lebih cepat ya. Terlalu banyak protein juga bisa memberatkan ginjal, tidak cukup minum air dan lain-lain. Dan faktor lingkungan lainnya. Dan ukuran ginjal juga. Jadi memang sejak kita lahir itu jumlah nefron kita itu berbeda-beda. Bayi yang lahirnya berat badan lahir rendah itu jumlah nefronnya lebih sedikit sehingga untuk dia mengalami gangguan ginjal di masa depan itu lebih tinggi karena memang ya modalnya emang sedikit. Intinya seperti itu kurang lebih ya. Jadi kalau misalnya dia ada kista terus memang modal jumlah nefronnya juga sedikit, ada kista atau penyakit apapun ya lebih cepat fungsi ginjalnya menurun dibanding orang yang berat badan lahirnya memang cukup atau gizinya cukup. Nah, penyakit ginjal polikistik ini juga mempengaruhi seperti kita tahu ya, dia bisa didapatkan di mana aja. Yang paling sering adalah ginjal dan hati. Biasanya kalau kita sudah periksa ya, ternyata apa namanya dia juga ada di hati ya. Nah, kalau misalnya penyakit ini sudah memberat, tentunya apapun etiologi dari penyakit ginjal itu akan mempengaruhi semua organ. Kardiorenal kalau dia mempengaruhi jantung ya, jantung dia pastinya orang-orang pasien dengan ginjal itu 20 kali risiko penyakit jantungnya, otak ya, kandung kemih dan lain-lain. Tanda penyakit ginjal, gejalanya seperti apa? Oke, ini memang ini lebih spesifik ya. Kita bicara lebih spesifik untuk penyakit polisistik ini. Tentunya riwayat keluarga itu sudah bisa men-screening, kemudian tekanan darah tinggi. Kalau pasien datang dengan tekanan darah tinggi, wajib nggak boleh enggak, dokter itu memeriksakan ginjalnya. Jadi bukan hanya oke hipertensi dan kemudian tidak dilakukan apa-apa. Oke, jadi yang kita harus tahu ginjalnya benar apa enggak. Ini hipertensinya memang hipertensi aja karena esensial, karena genetik, atau ada penyebabnya karena gangguan ginjal. Itu yang perlu kita eksplor. Nah, kalau kita tahu, oh ternyata fungsi ginjalnya menurun, kita USG ginjalnya, kita dapatkan, oh ternyata ada kista. Jadi dari tekanan darah tinggi pun kita bisa men-screening pasien-pasien ADPKD. Ada darah dalam urin. Biasanya memang pasien kalau periksa urin itu yang paling gampang apakah ada protein. Biasanya selain darah juga ada protein. Ada darah, nah itu kemungkinan ada banyak dan kita harus lakukan USG. Jadi apapun tanda yang ada di pasien, apapun yang dirasakan pasien itu memang dokter akan men-screening, melihat apa yang terjadi di ginjalnya. Nah, nyeri di pinggang ini memang seringkali pasien datang dengan nyeri mencari tahu apakah ini dari ginjal atau bukan. Nyeri pada penyakit polisistik itu bisa terjadi kalau ginjalnya memang sudah sangat besar. Ya. Jadi tidak semua sakit pinggang itu penyebabnya dari ginjal. Jarang sekali kalau hanya penurunan fungsi ginjal saja tidak menyebabkan nyeri, yang membuat nyeri itu adalah kista. Karena kistanya tuh meregang, ya, ginjalnya membesar. Infeksi di saluran kemih yang yang menjalar sampai ke ginjal juga itu menyebabkan nyeri. Oke, sering infeksi saluran kemih tentunya bengkak pada perut karena ginjalnya besar banget ya, dan ada protein tadi.
Tekanan darah pada penyakit ginjal ADPKD ini banyak sekali karena memang fungsi ginjal menurun menyebabkan tekanan darah tinggi, dan ini harus kita kelola supaya fungsi ginjalnya juga bisa lebih stabil ya. Mengontrol tekanan darah tentunya dengan lifestyle, dengan cara olahraga, menurunkan berat badan, mengurangi sodium atau garam di dalam makanan kita itu mampu menurunkan tekanan darah tanpa obat. Jadi kalau pasien misalnya tekanan darahnya hanya 140, 143, 145 ya, mungkin kalau kita berikan lifestyle modification itu tidak perlu diberikan obat, tapi memang hal ini agak sulit biasanya. Itu yang paling sulit adalah disiplin dan mengikuti pola hidup sehat. Nah, selain itu tentunya obat-obatan ya. Darah dalam urin ini tadi sudah saya jelaskan bahwa ini bisa sebagai tanda adanya ADPKD karena terjadi 43% ya. Tapi darah di dalam urin ini banyak sekali penyebabnya. Tentunya kalau ada darah di dalam urin, darah ini bisa kelihatan bisa enggak ya. Jadi dia bisa berupa merah memang pada saat kencing, tapi bisa juga pada saat kita lakukan pemeriksaan urin di laboratorium itu baru kelihatan eritrosit positif. Jadi kita sebut namanya darah samar. Nah, tadi nyeri karena memang dia membesar ya. Kemudian infeksi karena ada sesuatu di ginjalnya, apakah itu karena kista, juga bisa karena misalnya memang secara lahir bentuk ginjalnya agak berbeda, itu juga bisa meningkatkan risiko infeksi saluran kemih. Dan infeksi saluran kemih ini lebih banyak pada wanita dibandingkan pada pria, karena memang secara anatomi wanita itu lebih pendek uretranya daripada pria ya. Jadi lebih mudah masuk infeksi atau bakteri. Nah, ADPKD juga bisa meningkatkan risiko batu ginjal. Jadi kadang-kadang ada batu ginjal juga, ada kista yang multiple juga. Ya, batu ginjal ini karena biasanya juga kurang minum, dan memang kan karena terjadi kista ini mengambil tempat. Jadi biasanya penumpukan penumpukan batu itu lebih mudah terjadi, sehingga ada masalah baru lagi. Nah, kista di hati juga ada, tapi ini juga memang biasanya dia tidak terlalu berat ya. Biasanya jarang sekali pasien dengan kista di hatinya itu benar-benar penuh sekali, jadi lebih banyak itu di ginjal dan hanya sedikit di hati. Tapi bisa juga pada kasus-kasus yang jarang ya, itu jadi banyak dan menyebabkan nyeri. Penyebab kematian untuk ADPKD itu sama dengan semua penyakit ginjal, jadi penyakit jantung atau penyakit kardiovaskuler ya. Karena memang risikonya lebih tinggi. Kita tahu metabolisme kalsium, fosfor, dan lain-lain itu sangat berpengaruh terhadap kejadian penyakit kardiovaskuler. Jadi pada pasien yang kita tahu memang ginjalnya sudah bermasalah, yang kita jaga bukan hanya ginjalnya aja, tapi juga jantungnya. Karena gangguan ginjal itu, kalau ginjalnya rusak, kita masih bisa hemodialisis, kita masih bisa transplantasi, tapi kalau jantung itu masih lebih sulit ya, karena jantung pun hanya satu, dan juga kematian akibat jantung itu cukup besar di dunia. Nah, secara umum, apapun penyebab penyakit ginjal, kita harus memberikan pola makan dan pola kesehatan yang baik ya. Secara umum, olahraga dan lain-lain itu semuanya penting dilakukan. Dan ini memang dianggap semua-semuanya pasti ke lifestyle dan lain-lain. Tapi memang itu benar. Apapun penyakit yang kita alami itu ada dua faktor, hanya dua faktor. Genetik, ini genetik kita nggak bisa apa-apain lagi, karena emang kita udah diberikan warisan dari orang tua. Yang kedua adalah lingkungan. Lingkungan masih bisa kita kontrol, karena ini adalah bukti tanggung jawab kita sebagai manusia untuk menjaga tubuh kita. Jadi kita harus dong makan makanan yang sehat buat kita, melakukan aktivitas yang sehat buat kita. Oke, jadi yang kita bisa lakukan adalah
faktor lingkungan yang bisa kita modifikasi. Dampak emosional pastinya ada ya, karena tentunya apapun penyakit yang kita alami akan berdampak pada emosional kita, dan ini juga merupakan satu bagian dari penanganan holistik sebagai manusia untuk diperhatikan. Jadi bagaimana dukungan keluarga, dukungan teman, dan termasuk komunitas seperti ini itu sangat baik. Karena kalau dokter kita tidak mengalami itu, kita bisa memberikan edukasi, tapi sesama pasien yang menjalaninya, mereka biasanya itu lebih empati, lebih tahu bagaimana sharing ya, dan itu sangat baik. Dan seperti komunitas yang ada ya, termasuk KPCDI ini sangat membantu secara emosional pasien-pasien. Oke, bagaimana penyakit ginjal polikistik mempengaruhi hidup sehari-hari? Tentunya apabila terjadi penyakit apapun itu sangat mempengaruhi, tapi untuk penyakit kista ini sendiri karena menyebabkan nyeri kemudian besar ya, itu sangat-sangat mengganggu. Kemampuan bekerja seperti apa? Tentunya akan menurun kemampuan bekerja, apalagi kalau fungsi ginjalnya sudah sangat menurun, sehingga memang perlu kita berikan pengobatan mutakhir yang saat ini sejak 1888 belum ditemukan obatnya, dan sekarang sudah ada harapan itu mencegah supaya tidak terjadi gagal ginjal tahap akhir dan membutuhkan dialisis atau transplantasi ginjal. Manajemennya seperti apa? Yang tadi secara umum kita samakan dengan semua penyebab penyakit ginjal kronik ya, proteinnya dikurangi, garamnya dikurangi, fosfornya dan lain-lain. Ini nanti bisa dibaca lebih lanjut ya, bisa di-share ke teman-teman, asupannya seperti apa. Kemudian tentunya makanan sudah tahu, makanan yang boleh dan tidak boleh atau dikurangi ataupun diperbolehkan bebas. Manajemen hipertensi yang tadi. Jadi secara umum memang penyakit ginjal itu kita harus obatin hipertensi, karena kalau hipertensinya tidak diobatin dan tidak mencapai tekanan darah optimal, itu jadinya ginjalnya akan semakin berat sehingga nanti lebih mudah ke gagal ginjal. Pengobatan untuk memperlambat ADPKD, nah ini obat inilah yang kita sampaikan sekarang. Ini namanya tolvaptan ya. Sebenarnya memang obatnya sudah ada, tapi dengan penelitian ternyata dengan dosis yang diperlukan dosis agak tinggi, itu bisa membantu progresivitas atau kerusakan ginjal yang semakin memberat di kemudian hari. Ya, efek sampingnya apa? Efek sampingnya tentu ada. Jadi dokter memang harus memonitor. Ini nggak boleh diminum sendiri dan juga nggak mungkin diberikan dari apotek. Jadi nggak boleh asal beli, harus dokter pantau karena efek sampingnya. Tapi efek samping yang paling dirasakan pasien itu adalah buang air kecil yang sering. Jadi sering haus juga ya. Tapi biasanya memang kita mengizinkan pasien untuk minum sepanjang dia haus, pasien harus minum. Karena kalau misalnya pasien tidak minum bisa mengalami hipernatremia ya. Nah, sebagai ringkasan, tugas utama ginjal tadi kembali lagi adalah membersihkan darah, sehingga kalau ginjalnya bermasalah tentunya mesin pembersih darah ini nggak ada ya. Ginjal itu mesin pembersih darah kita. Penyebab dari penyakit ginjal itu ada tadi sudah disebutkan, ada diabetes, kemudian glomerulonefritis atau penyakit radang ginjal, kemudian hipertensi, dan yang keempat adalah autosomal polycystic kidney disease. Jadi cukup banyak. Bagaimana cara mengetahuinya? Screening. Dengan semua cara yang paling baik adalah memeriksakan tekanan darah, memeriksakan darah ya, laboratorium, fungsi ginjal, kemudian urin, dan kemudian USG. Jadi stepnya seperti itu. Bagaimana ADPKD mempengaruhi tubuh kita?
tentunya mempengaruhi kehidupan kita kalau sudah menjadi gagal ginjal kronik ya. Nah, manajemennya seperti apa? Kita harus screening, diagnosis lebih dini sehingga bisa diberikan pengobatan sehingga pasien terhindar dari gagal ginjal tahap akhir. Oke, dan juga tentunya komplikasi dari gagal ginjal tersebut.